Maret 2022 menjadi momen yang spesial buat Xiaomi. Pasalnya pada bulan tersebut, salah satu seri ponsel andalan Xiaomi lahir ke dunia. Benar, ponsel yang dimaksud adalah Redmi Note 11 Pro dan Note 11 Pro 5G. Smartphone ini lahir bersama 3 ponsel lain yang masuk dalam keluarga Redmi Note 11 series. Xiaomi tentu sudah banyak makan asam garam dalam membesarkan Redmi Note dari generasi pertama hingga generasi yang ke-11 ini. Mereka pun semakin tanggap dengan apa yang diminta publik, tidak asal membuat smartphone berlayar besar dan berspesifikasi mumpuni. Terbukti dengan 4 generasi terakhir termasuk Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 10 Pro, yang selalu mendapat atensi dan respons positif dari masyarakat. Kali ini banyak fans yang kecewa dengan lahirnya produk spesial bernama Redmi Note 11 Pro series ini. Seberapa burukkah ponsel yang satu ini dan apakah yang bikin kalian semua kecewa? Pertanyaan tersebut akan coba kami bahas di video ini. Jika kalian sama sekali belum mengenal Redmi Note 11 Pro, ada baiknya melihat spesifikasinya terlebih dahulu di internet, atau bahkan bisa lihat di channel YouTube lainnya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke inti pembahasan demi mempersingkat waktu dan menghargai waktu kalian yang berharga ini. Permasalahan yang pertama, desain kelihatan murahan. Xiaomi tahu bahwa Redmi Note 11 Pro series adalah bukti bahwa mereka telah meraih pencapaian yang hebat untuk series Redmi Note 11. Karena itu desain yang diberikan untuk merayakan lahirnya generasi ke-11 dari series ini tidaklah sembarangan. Desain ponsel ini sebenarnya enak dipandang dan dipegang. Meski begitu, tetap saja ada celah yang ditinggalkan. Sekilas Redmi Note 11 Pro ini memang terlihat sempurna. Namun kekurangan ini memang tidak bisa dirasakan gitu aja, kecuali smartphone ini sudah kalian miliki. Salah satu kekurangan Redmi Note 11 Pro ini adalah permukaan bodi belakang yang tidak rata. Hal ini mungkin tidak kalian sadari sebelumnya karena tampilan Redmi Note 11 Pro yang begitu menawan. Susunan quad kamera di bagian belakangnya membuat smartphone ini tidak stabil saat diletakkan di atas permukaan rata. Hal ini karena bingkai quad kamera yang terlalu tebal. Hal ini tentunya jadi salah satu kekurangan Redmi Note 11 Pro yang patut dipertimbangkan. Untuk bodi belakangnya juga masih berbahan plastik dan tidak dilengkapi Corning Gorilla Glass di bagian belakangnya. Bodi smartphone ini pun sangat berat hingga 200 gram. Saya pribadi justru lebih suka desain smartphone Redmi Note 11 Pro versi China yang lebih mengotak dan elegan. Tapi sebenarnya hal ini cukup subjektif bagi kalian yang tidak memperdulikan segi desain, mungkin terima-terima aja atas desain seperti ini. Permasalahan yang kedua, fitur kamera sangat terbatas. Di kelas harganya, Redmi Note 11 Pro series ini cukup bagus dalam mengambil gambar di kondisi kurang cahaya. Namun karena tidak punya perekaman video hingga 4K, kualitasnya tetap saja mediocre. Untuk resolusi perekaman videonya, smartphone ini cuma mentok di 1080 pixel pada 30 fps aja. Ditambah hasil videonya malah biasa aja dan di smartphone Note 11 Pro 5G ini tidak dibekali fitur vlog dan clone mode. Sedangkan di segi desain kameranya rada sedikit aneh dan menipu. Coba kalian lihat di segi desain kameranya, smartphone ini seakan menampilkan 5 kamera belakang. Tapi faktanya cuma 3 kamera aja yang berfungsi sebagai kamera utama, ultrawide dan makro, sisanya hanya pajangan aja. Lebih parahnya lagi nih guys, di harga 4 jutaan smartphone Redmi Note 11 Pro 5G tidak dibekali fitur OIS. Padahal di harga 4 jutaan banyak kompetitor yang berlomba-lomba menghadirkan fitur OIS di smartphone-nya. Permasalahan yang ketiga, kedua smartphone ini masih pakai chipset kelas bawah. Chipset MediaTek Helio G96 membuat Redmi Note 11 Pro 4G kabarnya tidak stabil. Di harganya yang 3 jutaan ini, kami sangat kecewa, Xiaomi malah memasukkan series Note 11 Pro ke Indonesia. Padahal HP Note 11S yang notabene setara dengan Note 11 Pro malah tidak dimasukkan ke Indonesia. Menurut reviewer, gadget internasional chipset MediaTek Helio G96 merupakan chipset kelas rendahan yang berada di tier kelas C aja. Apalagi smartphone Redmi Note 11 Pro 4G cuma mendapatkan skor Antutu hingga 340 ribuan aja. Kabarnya nih guys, ponsel ini gampang panas, baik digunakan saat menjepret gambar atau main game. Sebetulnya panas adalah hal yang biasa. Masalahnya adalah panas bikin performa HP menurun. Jika kalian ingin ponsel dengan manajemen thermal yang lebih baik, pilihlah yang memakai Snapdragon 720G atau Snapdragon 732G.
Jika kita tengok Redmi Note 11 Pro 5G yang pakai Snapdragon 695. Sebenarnya chipset ini lebih unggul daripada Snapdragon 732G. Kalau kita sandingkan dengan Redmi Note 10 Pro, jelas chipset Snapdragon 695 lebih diunggulkan dibandingkan Snapdragon 732G. Pada segi CPU, performanya chipset Snapdragon 695 milik Note 11 Pro unggul 5 angka dibandingkan chipset Snapdragon 732G milik Redmi Note 10 Pro. Pada segi gaming performanya juga, chipset Note 11 Pro 5G lebih unggul 4 angka dibandingkan Note 10 Pro. Sedangkan soal ketahanan baterainya, jelas HP Redmi Note 11 Pro 5G jauh lebih awet dan hemat daya ketimbang Note 10 Pro yang gampang boros. Dari segi keseluruhannya, chipset Redmi Note 11 Pro 5G unggul telak ketimbang Redmi Note 10 Pro. Tapi perlu kalian ingat guys, Redmi Note 11 Pro 5G merupakan HP dengan harga 4 jutaan. Yang notabene di harga 4 jutaan bakal banyak HP lainnya yang lebih kencang dan gahar selain Note 11 Pro 5G ini. Sama seperti MediaTek Helio G96 chipset Snapdragon 695. Merupakan chipset kelas rendahan yang berada di tier kelas C aja. Jika disandingkan di harga 4 jutaan, chipset Snapdragon 695 sepertinya berada di level bawah aja. Masih kalah dengan chipset Snapdragon 778G. Atau bahkan lebih parahnya lagi kalah dengan Dimensity 920 milik Realme. Jadi kami sangat tidak terlalu merekomendasikan HP ini di range harga 4 juta untuk dibeli. Realistis aja guys. Kami lebih merekomendasikan spek gahar di atas Snapdragon 695. Daripada kalian harus kecewa dengan performa smartphone ini. Apalagi smartphone Redmi Note 11 Pro 5G cuma mendapatkan skor Antutu hingga 405 ribuan aja. Di harga 4 jutaan kalian bisa pilih HP lain yang sudah mendapatkan skor Antutu hingga 500 sampai 600 ribuan dibanding smartphone ini. Masalah yang terakhir ini adalah harganya yang cenderung mahal. Berbeda dengan peluncuran global untuk saat ini, Xiaomi baru merilis 3 model saja di Indonesia, yakni Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro 5G. Ketiganya merupakan 2 model 4G dan 1 model 5G. Dengan spesifikasi yang dibawanya, harga Redmi Note 11 Pro dibanderol 3,499 juta dengan model 6/128GB. Dan 3,799 juta dengan RAM 8/128GB. Sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G dilepas dengan harga 4,199 juta dengan RAM 8/128GB. Di harganya yang 3 jutaan, kalian sudah mendapatkan Redmi Note 11 Pro 4G dengan chipset MediaTek Helio G96. Yang mana di harga 2 jutaan, chipset MediaTek Helio G96 juga sudah kalian dapatkan di HP Realme bahkan Infinix. Lebih parahnya lagi nih guys, di harga 4 jutaan, kalian cuma mendapatkan chipset Snapdragon 695. Yang mana di harga 3 jutaan, chipset tersebut sudah disematkan di HP Realme 9 Pro. Memang untuk segi harganya ini kami pribadi cukup kecewa dengan Xiaomi yang pasang harga terlalu mahal tapi chipsetnya masih kelas tier C. Oke guys, itu tadi keluh kesah kami mengenai masalah besar yang terjadi di HP Redmi Note 11 Pro series ini. Jujur aja guys, pasti kalian juga kecewakan dengan spek yang dibawa Redmi Note 11 Pro dan Note 11 Pro 5G ini. Tapi dari kekurangan besar tersebut masih banyak kok kelebihan di HP ini. Tak terkecuali dengan chipsetnya yang kami rasa menjadi poin utama, bahkan kalian yang mengerti spek saya rasa juga mengerti tentang smartphone ini. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.